Padepokan itu sudah berdiri dari tahun 2005. Jadi untuk sampai saat ini itu kurang lebih sudah 17 tahun. Dulu itu sebetulnya tanahnya itu tanah milik Indonesia Power. Setelah itu dihibahkan kepada Wanadadi. Keperluannya itu untuk didirikan Padepokan Tapak Suci, dan ini adalah Padepokan Tapak Suci satu-satunya di Banjarnegara dan juga di Banyumas Cakep. Kalau untuk pengajarnya itu seperti ada estafet seperti itu. Kalau mungkin yang paling lama yang melatih di sini itu ada satu orang namanya Didi Waluyo Jati. Setelah itu ada UKT namanya ujian kenaikan tingkat, itu untuk siswa. Ada 4 tahap, siswa 1, 2, 3, 4. Setelah itu setelah 4 itu ada nanti kader. Jadi kader sabuk biru polos. Kalau untuk siswa itu sabuk kuning itu maksimal dalam 1 tahun itu 2 kali UKT-nya, pengadaannya, pelaksananya. Tapi dalam kenyataannya itu bisa lebih dari misalkan 1 tahun sekali gitu. Kalau untuk kader itu 1 tahun sekali, itu untuk kader. Tapi tidak semua siswa itu bisa UKT, karena yang namanya organisasi itu kan ada seleksi alam. Jadi latihan masuk nanti keluar karena ya mungkin karena kebutuhan dan juga mungkin karena tidak bisa terus standby di sini. Nah, setelah itu tapi juga kalau sudah kader itu sebetulnya itu sudah boleh untuk melatih. Tapi tidak semua kader itu bisa melatih, karena yang namanya melatih itu kan butuh siap raganya juga, siap mentalnya juga. Lah itu. Jadi nggak semua yang jadi kader itu bisa jadi pelatih. Tapi dari kita itu istilahnya mencoba mendorong yang sudah jadi kader itu bisa jadi pelatih supaya regenerasinya itu tetap hidup dan tidak stagnan di situ. Alasannya adalah untuk membuat kegiatan anak menjadi lebih positif. Yang pertama untuk menyehatkan anak karena ada nggak ada olahraganya, ada mengarah ke prestasi juga bisa. Terus mengalihkan, kalau anak zaman sekarang kan senangnya main gadget. Kalau ada latihan begini kan untuk mengalihkan dari permainan gadget. Anak menjadi agak lebih disiplin, terus badan juga menjadi lebih sehat, terus melatih mental supaya menjadi lebih berani dan lebih kuat mentalnya. Manfaatnya dia jadi bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru. Kalau misalnya di sekolah kan hanya dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Kalau di sini kan di lingkungan Padepokan ini bisa dari berbagai macam daerah, bisa dari berbagai macam sekolah. Saya tamat dari Pondok Modern Gontor tahun 75, mendirikan perguruan namanya Jamiatul Ikhwan pada tanggal 14 Juli tahun 76. Pada tanggal 17 Juli 1979, saya dan teman-teman perguruan Jamiatul Ikhwan menyerahkan diri masuk ke perguruan Tapak Suci. Mulai dari itu saya mulai mengkader anak-anak. Alhamdulillah pada tahun 98 Tapak Suci Wonodadi pada Popda tahun 98 juara umum. Hampir dikuasai oleh anak-anak Wonodadi. Keiman tauhid Pancasila itu ada seni, ada prestasi, ada seni panggung, ada bela diri satpam, dan ada pencaksilat kesehatan. Terus yang kita ajarkan di sini adalah pencaksilat prestasi.
tingkatannya dari siswa sabuk kuning, melalui coklat 1, melalui coklat 2, melalui coklat 4, terus naik ke pelatih kader 1, kader muda, kader madya, kader utama, terus kader kepala. Setelah kader kepala itu jenjangnya tergantung ini Pak, kemampuan keilmuannya. Kalau itu pantas dinaikkan jadi pendekar, ya kita usulkan jadi pendekar. Jadi pendekar itu ada pendekar muda, pendekar madya, pendekar kepala, pendekar besar. Alhamdulillah saya pendekar utama. Jadi malah sabuk hitam, melati merah 4. Itu berjenjang lah, tergantung. Ada yang kuning langsung biru, ya ada, karena kemampuan keilmuannya itu jadi macam-macam itu. Tata suci dan pencaksilat lainnya itu hampir sama lah. Yang namanya nendang mukul juga sama. Hanya yang beda itu kan materi dasar latihan. Setiap perguruan beda-beda. Jadi kalau tata hijau siap dasar itu namanya pakai, ada yang harimau, ikan, katak dan sebagainya. Jadi nggak ada, hampir sama lah. Dan perguruan sama, tergantung materinya beda-beda. Untuk prestasi dari sini sering mendapatkan juara umum untuk tingkat daerah, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Terus ini kan saya bacakan nama-nama yang sudah pernah juara. 1 Lutman Budi Santosa, juara 3 Asia Pasifik di Filipina tahun 2002. Terus juara 2 Asian Games di Korea tahun 2002. Juara 1 dan pencaksilat terbaik putra tingkat nasional tahun 2002. Juara 1 dunia di Malaysia. Juara 1 SEA Games di Vietnam tahun 2003. Juara 1 UK internasional di London, Inggris. Terus tahun 2004 juara 1 PON Palembang tahun 2004. Terus jadi duta bangsa ke Yaman